Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Neni Liri. Neni melirik Sumia. Wanita itu terlihat lemah setelah menyembuhkan luka di wajah Bella. Hebat juga bibi Sumia ini. Tidak boleh meremehkannya. Selain dia sangat peka dan penuh rasa curiga, kekuatannya patut diperhitungkan. Batin Neni. Bibi hebat banget. Luka yang ada di wajahku menghilang tak berbekas. Bella memandangi wajahnya di cermin dengan berseri-seri. Neni meremas baju yang dikenakannya. Ia sudah susah payah membangunkan Nyi Darsia, tapi Bella kembali ceria. Namun apa yang Nyi Darsia lakukan belum selesai. Serangan untuk Bella masih akan ada. Sumia tersenyum melihat Bella telah pulih. Sekarang yang harus dipikirkan adalah Sarti. Sumia melirik kakaknya yang terkulai lemah tak berdaya. Wajah cantiknya berubah menjadi tua. Tubuhnya pun kembali menjadi tua. Tidak akan mudah mengembalikan keadaan Sarti kembali seperti semula. Tubuhnya bisa dipulihkan menjadi muda lagi. Namun untuk wajahnya harus menunggu penumbalan di saat bulan purnama. Wanita itu mengerutkan kening. Dia berpikir keras bagaimana cara mengembalikan keadaan Sarti menjadi muda tanpa menunggu saat bulan purnama tiba. Hanya dengan menumbalkan pria berdarah manislah keadaan Sarti yang sangat menyedihkan bisa cepat dipulihkan. Lebih baik aku segera menemukan Dani dan mengorbankannya untuk dijadikan tumbal Mbak Sarti tanpa harus memberitahu ketua. Kalau ketua tahu, masalah akan semakin sulit. Ketua pasti akan meminta Dani tumbalkan untuk seluruh warga desa Kembang Rejo, ucap Sumia dalam hati. Bibi Sumia. Bella mengancungkan tubuh Sumia yang sejak tadi dia mematung. Sumia terkesiap. Iya Bella, ada apa? Bagaimana dengan ibu, Bi? Bibi juga sedang memikirkan ibumu. Bagaimana caranya dia bisa pulih seutuhnya? Keadaannya jauh sangat parah. Aku akan ke rumah pria dan wanita tua itu. Aku tidak terima mereka menyakiti ibuku, Bibi. Bukan sepenuhnya salah mereka, Bel. Mereka tidak melakukan apapun kepada ibumu. Mereka hanya membentengi dirinya sendiri. Santet yang dikirim oleh Mbak Sarti. Karena pertahanan mereka cukup kuat. Santet yang ibumu kirim sama sekali tidak menyentuh mereka. Malah berbalik ke Mbak Sarti sendiri. Tetap saja, Bi. Aku akan pergi ke rumah Pak Randu dan Mbok Darmi. Bella lalu pergi meninggalkan rumah. Teriakan Sumia yang memanggil-manggil namanya tidak ia hiraukan. Dasar keras kepala, umpat Sumia. Dengan amarah yang membuncah, Bella keluar desa Kembang Rejo. Tujuannya adalah rumah yang terletak di dalam hutan jati, yaitu rumah Randu dan Darmi. Sesampainya di depan rumah Randu dan Darmi, Bella berteriak, "Hei orang tua, keluar kalian sekarang juga. Cepat keluar, atau ku hancurkan rumahmu sekarang juga." Tak lama kemudian, terdengar pintu berderet. Keluar dari dalam rumah seorang wanita tua. Dialah Mbok Darmi. "Ada perlu apa kamu kesini?" tanya Darmi sengit. Walaupun sudah tua, ingatannya masih sangat baik. Ia tahu siapa perempuan muda yang berdiri di hadapannya. "Aku ingin membalaskan apa yang telah kamu dan suamimu lakukan kepada ibuku," teriak Bella. "Kami tidak melakukan apapun kepada ibumu. Lebih baik sekarang kamu pergi dari rumahku. Aku tidak sudi melihatmu di sini." "Aku akan pergi, tapi aku akan membalas apa yang kalian lakukan kepada ibuku." Bella mengeluarkan belati dari dalam bajunya.
belati itu ia arahkan untuk melukai Darmi. Tangan Darmi terkena sabetan belatin Bella. Dari tangannya menetes darah. Sebelum Bella berhasil melukainya lagi, Randu datang dan merebut belati dari tangan Bella. "Sialan kau pria tua!" Bella lalu menyerang Randu dengan tangan kosong. Beruntung Randu berhasil menghindari serangan Bella, membuat wanita seusia almarhum putrinya itu jatuh tersungkur. "Pergi dari rumahku, Bella. Kau akan terluka di sini. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi kalau kamu memaksa melawanku, jangan salahkan aku jika aku menyakitimu," ucap Randu. Ia lalu mendekati Darmi yang terluka. Bella mengambil kayu berukuran cukup besar yang tergeletak tak jauh darinya. Ia memukul Randu dari belakang. Namun pria tua itu bisa menangkis serangan Bella. Bak kesetan, Bella menyerang Randu secara membabi buta. Sadar jika yang dihadapinya adalah manusia setengah iblis, Randu membaca doa sebelum menghadapi Bella. Bella jatuh dengan hidung mengeluarkan darah. Ia kini tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Randu. "Awas kalian!" Bella menunjuk Randu dan Darmi sambil berlalu meninggalkan rumah mereka. Randu hanya bisa geleng-geleng kepala melihat Bella pergi meninggalkan rumah mereka. "Ayo masuk, Bu. Kita obati luka ibu." Darmi mengangguk. Ia dan Randu masuk ke dalam rumah dan mengobati tangan Darmi yang tergores pisau Bella dengan tanaman obat yang tumbuh di pekarangan rumah mereka. Menghadapi perempuan-perempuan desa Kembang Rejo, jangan hanya memakai tangan kosong, Bu. Mereka manusia setengah iblis. Darah mereka sudah bercampur dengan darah iblis karena perjanjian yang mereka lakukan. Menghadapi mereka harus diiringi doa, karena sumber kekuatan mereka berasal dari iblis. Dengan membaca doa, mereka akan mudah dikalahkan. "Iya, Pak." Ibu terkejut. Tiba-tiba Bella menghunuskan pisau kepada ibu. Ibu tidak sempat menghindarinya. Kita memang tidak suka dan membenci perbuatan yang mereka lakukan. Seenaknya saja Sakti menuduh kita membangkitkan Nyi Darsia dan meminta menyakiti Bella. Gak ada otak memang itu, Pak. Sakti pikir kita ini sama sepertinya, memakai ilmu hitam untuk menyakiti mereka. Dasar perempuan sinting. Biarkan saja, Bu. Terserah mereka menyakiti kita. Yang terpenting, Allah bersama kita dan selalu melindungi kita, Bu. "Iya, Pak," jawab Darmi. Tatapannya lurus ke depan. Pikirannya menerawang jauh. Apa yang sedang Ibu pikirkan? Nila, Pak. Bayang-bayang wajah Nila yang disiksa oleh mereka selalu mengusik pikiran Ibu. Kita doakan Nila, Bu. Menurut penerawangan Bapak, akan ada seseorang yang menghancurkan desa Kembang Rejo dan membebaskan jiwa-jiwa para tumbal yang tertahan di sana. Apa yang Bapak katakan benar, atau hanya untuk menyenangkan Ibu saja? Tentu saja Bapak mengatakan kebenaran, Bu. Yang namanya kejahatan, lambat laun akan hancur juga. Sementara Sumia sangat cemas menunggu keponakannya pulang. Ia berjalan mondar-mandir sejak tadi. "Neni, coba kamu lihat, apa Bella sudah pulang ke desa?" titah Sumia. "Baik, Bi." Neni mengangguk. Ia lantas pergi untuk mencari tahu apakah Bella sudah pulang atau belum. Neni terkejut melihat seseorang tergeletak di jalan. Neni tersenyum melihat seseorang tergeletak di pinggir jalan. Ia mendekati orang itu. Dari bibir dan mulutnya keluar darah. "Aku belum melakukan apa-apa, kamu sudah seperti ini, Bel. Kamu dan ibumu sebenarnya ada orang-orang bodoh yang mudah terhasut ucapan seseorang." Neni mengangkat tubuh Bella yang tidak sadarkan diri. Walaupun ia perempuan, kekuatan yang dimilikinya sangat besar. "Bibi Sumia!" teriak Neni begitu sampai di depan rumah. Neni menghempaskan tubuh Bella ke kasar tanah. "Bibi, tolong Bella!" Neni pura-pura cemas.
Tak berapa lama, Sumia keluar dari dalam rumah. Apa yang terjadi dengan Bella? Tanyanya. Aku tidak tahu, Bi. Tahu-tahu dia sudah seperti ini. Ayo, bawa dia ke dalam. Bella dibaringkan ke tempat tidur. Sumia membersihkan mulut dan hidung keponakannya itu. Sementara Neni hanya menonton. Ia tidak ingin membantu tanpa perintah Sumia. Kamu itu keras kepala banget, Bel. Ibumu saja kalah melawan Randu dan Darmi. Kamu malah nekat mendatangi mereka. Gerutu Sumia sambil membersihkan darah di mulut dan hidung Bella. Bibi, nanti malam akan ada musyawarah di tempat pemujaan kan? Iya, jawab Sumia singkat. Bagaimana dengan Bella dan ibu? Bagus apa maksudmu? Sumia menoleh ke Neni. Ia mengangkat satu alisnya. Apa mereka akan ke tempat pemujaan dengan kondisi seperti itu? Tidak, biarkan saja mereka di rumah. Tapi, bagaimana jika ketua menanyakan kenapa ibu dan Bella tidak datang? Kita katakan saja apa yang sebenarnya terjadi kepada ketua. Neni mengangguk-angguk. Dia setuju saja dengan perkataan Sumia. Atau tidak ada gunanya juga Sarti dan Bella datang. Hanya akan mempersulit yang lain saja. Neni juga sudah menyiapkan rencana untuk menyibukkan Sumia. Malam harinya, Sumia dan Neni bersiap untuk berangkat ke tempat pemujaan. Mereka meninggalkan Sarti dan Bella yang tergolek lemah di tempat tidur. Sumia berjalan di depan. Diam-diam, Neni pergi ke rumah Maija. Bagaimana perkembangan Sarti dan Bella? Tanya Maija begitu putrinya datang. Sial, Bu. Bibi Sumia berhasil mengembalikan wajah cantik Bella. Ia berhasil menghilangkan luka-luka di wajah Bella. Tapi saat ini, walaupun dia kembali cantik, tapi dia mengalami luka dalam cukup serius. Padahal aku belum melakukan tindakan lagi. Karena kebodohannya sendiri, ia dan Bu Sarti mengalami luka dalam. Mereka itu orang-orang bodoh yang tidak bisa menahan amarah dan mudah terhasut perkataan orang lain. Bagus, Lando. Kita akan lebih mudah menghabisi mereka. Tidak, Bu. Aku tidak ingin mereka mati dengan mudah. Aku ingin mereka sangat menderita, sampai mereka sendiri memohon kematiannya. Mata Neni memerah, membayangkan kejadian 20 tahun yang lalu, di mana ia melihat bapaknya meregang nyawa dengan cara digorok kepalanya oleh Sarti dan juga Nyi Ranti. Bulir-bulir bening lolos dari kedua mata Neni. Hatinya terasa diiris sembilu mengingat kejadian itu. Neni tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Ia akan mengingatnya sebagai acuan untuk membalaskan dendam. Maija mengusap air mata di pipi putrinya itu. Ia merasa bersalah karena meninggalkannya untuk beberapa waktu, sampai pada akhirnya suaminya mengajak Neni tinggal bersama Sarti dan Bella. Maafkan ibu, Nduk. Maija memeluk Neni. Semua sudah berlalu, Bu. Yang terpenting, aku bisa membalaskan dendam atas kematian bapak pada mereka semua. Ibu selalu mendukungmu, Nduk. Maija seorang dukun pijat yang mendalami ilmu hitam dan juga klinik. Ia sangat mencintai dunia itu sampai rela beberapa tahun meninggalkan suami dan anaknya dulu. Hingga Demian tidak tahan dengan kelakuan Ija dan meninggalkannya. Malang bagi Demian, jatuh cinta kepada perempuan desa Kembang Rejo. Ia jatuh cinta kepada Sarti, seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Itu menurut penuturan warga desa. Dalam akhirnya menikah dengan Sarti. Masing-masing dari mereka membawa anak dari pernikahan sebelumnya. Sarti yang sebelumnya merelakan suaminya dijadikan tumbal oleh ibunya, namun tidak dengan Demian. Ia sama sekali tidak rela suaminya itu jadi tumbal. Demian pria yang sangat baik dan memperlakukan Sarti seperti seorang ratu. Sarti bahkan sempat mengikuti ajaran agama Demian. Pada sewaktu-waktu, Mbah, panggilan untuk Ibu Sarti. Ia memfitnah Demian berselingkuh dengan gadis di desa mereka.
Mbah sengaja menjebak Demian sehingga Sarti menganggap Demian berselingkuh. Sarti murka kepada Demian. Ia kembali mengikuti ajaran sesat Mbah. Hingga pada akhirnya Sarti menjadikan Demian tumbal. Di depan putrinya sendiri, Demian dihabisi dengan cara digorok lehernya. Setelah Demian tidak bernyawa pun, tubuhnya dipotong-potong dan dimasak untuk makan warga desa Kembang Rejo. Bahkan Neni pun dipaksa memakan daging ayahnya sendiri. Neni kecil memberontak diberi makan daging ayahnya. Sarti dan Mbah memaksanya memakan daging ayahnya sendiri. Dok, apa yang kamu pikirkan? Mak Ija menepuk bahu putri semata wayangnya. Bukan apa-apa, Bu. Sekarang pergilah ke tempat pemujaan. Tunggu sebentar. Aku akan panggilkan Wadon dulu, Bu. Mulut Neni komat kamit memanggil peliharaannya yang bernama Wadon. Tak lama kemudian, muncul di hadapan mereka sosok pocong yang sangat mengerikan. Gantikan wujudmu menjadi diriku. Hantu Wadon mengangguk. Ia lantas berubah menjadi Neni. Sekarang, pergi ke tempat pemujaan dan bersikaplah seperti diriku. Hantu Wadon lalu menghilang dari hadapan Mak Ija dan juga Neni. Bu, aku pergi dulu. Neni lalu melesat pergi dari rumah Mak Ija. Seperti biasanya, Neni masuk ke tempat pemujaan melalui pintu rahasia yang ia buat sendiri. Di hadapan Neni sudah ada banyak perempuan yang berkumpul. Ia sempat melihat Sumia duduk dengan gelisah. Neni berdehem. Apa semua sudah berkumpul? Neni yang bersembunyi di balik penutup wajah melontarkan pertanyaan. Sudah, jawab mereka serentak. Apa kalian yakin? Maaf ketua. Sumia mengangkat tangan. Ada apa Sumia? Mbak Sarti dan Bella tidak bisa datang. Buk! Neni melempar benda yang ada di dekatnya. Ia pura-pura marah. Apa kakak dan keponakanmu itu takut karena belum bisa menemukan pria berdarah itu? Hah? Bentak Neni. Tidak ketua, tidak seperti itu. Kakak dan keponakan saya benar-benar sedang sakit. Mereka tidak bisa kemari. Saya harus mencarikan mereka darah segar sebelum kami bisa menemukan pria berdarah manis itu. Mereka sakit apa? Tanya Neni penuh selidik. Padahal ia tahu betul bagaimana kondisi ibu dan anak itu. Mbak Sarti, kondisi fisiknya kembali ke usianya yang sebenarnya. Dan Bella, dia sepertinya terkena serangan dari orang yang menyembunyikan pria berdarah manis itu, ketua. Sania terpaksa jujur kepada ketua mereka. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Kalau boleh, saya akan mencarikan mereka darah segar terlebih dahulu, supaya Mbak Sarti dan Bella pulih. Baru kami bisa membuat strategi untuk mendapatkan Dani kembali. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Tapi setelah mereka pulih, kalian harus segera mendapatkan pria berdarah manis untuk dijadikan tumbal. Baik, ketua. Setelah perkumpulan perempuan-perempuan itu berakhir, Neni tak lantas pulang ke rumah Sarti. Ia pergi ke rumah Mak Ija terlebih dahulu. Neni, ibu tadi sempat ke sana dan mengintip apa yang terjadi di sana. Kenapa kamu membolehkan Sumia mencari darah segar untuk Sarti dan Bella? Aku punya rencana lain untuk mereka, Bu. Baiklah, Dok. Ibu percaya kepadamu. Apa yang akan kamu lakukan, pasti sudah kamu pikirkan baik-baik. Neni membisikkan sesuatu ke telinga Mak Ija. Ibu dari Neni lantas tersenyum setelah mendengar bisikan di telinganya. Bagus, Dok. Kamu sangat pintar. Wadon, pergilah. Kamu jaga Dani di rumah ibuku. Perintah Neni kepada hantu peliharaan yang bernama Wadon. Wadon mengangguk. Dengan sekejap mata ia menghilang dari hadapan Neni. Hantu Wadon kini telah berada di dalam kamar di mana Dani berada.
Mak Ija yang menyadari kedatangan Wadon, ia lalu pergi meninggalkan Dani di rumah. Dani yang berada di dalam kamar masih terjaga. Ia memikirkan bagaimana keadaan ibu dan ayahnya. Pasti ayah dan ibu cemas karena aku tidak memberitahukan kabarku kepada mereka. Aku berjanji setelah menghancurkan desa terkutuk ini, aku akan pulang dan meminta maaf kepada mereka. Dani menyeka air matanya yang berembun. Dani membaringkan tubuhnya. Ia harus tetap sehat demi misinya. Entah kenapa bulu kuduk Dani berdiri. Ia merasa tidak sendirian dan ada yang sedang mengawasinya. Tercium juga aroma bunga melati bercampur dengan bau busuk. Jangan berani-beraninya kabur anak manusia. Di dekat pintu, Dani melihat seonggok kain putih. Tiba-tiba kain putih itu berubah menjadi sosok pocong yang sangat mengerikan. Sosok yang berada di depan pintu itu berubah-ubah wujudnya. Kadang ia berubah menjadi pocong, dan kadang seperti kain putih, dan kadang berubah menjadi hantu perempuan yang sangat menyeramkan. Beberapa kali sosok itu berubah-ubah. Dani sudah biasa dengan penampakan-penampakan yang ada di desa ini. Bulu kuduk Dani berdiri. Sosok yang bisa berubah-ubah wujud itu memang mengerikan. Namun Dani tak gentar sedikit pun dengan sosok itu. Aku tidak takut kepadamu. Kamu dan aku sama-sama makhluk ciptaan Allah. Untuk apa aku takut kepadamu? Sombong sekali kamu manusia. Selama ini manusia takut kepadamu dan juga golonganku. Aku bisa saja menghabisimu malam ini juga. Tapi Tuhanku hanya memintaku menjagamu. Mereka yang takut kepadamu dan golonganmu adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Sedangkan orang yang dekat dengan Allah tidak akan pernah takut kepadamu. Dani duduk bersila. Mulut Komat Kamit membaca doa, membuat hantu Wadon menjerit histeri. Hantu Wadon menjerit kepanasan dan akhirnya dia menghilang. Alhamdulillah. Aku tidak ingin berpura-pura terus. Aku ingin segera lepas dari Mak Ija. Setelah itu, aku akan menghancurkan desa Kembang Rejo dan penghuninya yang sesat. Jika terus dibiarkan, kan ada banyak orang, terutama pria menjadi korban mereka. Tunggu saat yang tepat, Dani. Bisikan di telinga Dani. Kapan waktu yang tepat? Aku sudah tidak tahan lagi tinggal di rumah ini, menyaksikan kegilaan Mak Ija dan Mbak Neni. Mereka terang-terangan memakan daging manusia di hadapanku. Baiklah, jika itu maumu, kamu pergilah dari desa ini. Temuilah pasangan suami istri tua yang tinggal di dalam hutan jati. Mereka akan membantumu menghancurkan perempuan-perempuan yang bersekutu dengan iblis. Baiklah. Bagaimana dengan Nyi Darsia? Dia tidak akan membiarkanku keluar dari desa ini. Kita akan hadapi hantu penari itu. Dia akan menghadangmu di perbatasan. Kamu harus bersiap. Jangan sampai kamu masuk ke dalam jebakannya. Baik, aku mengerti. Sekarang, keluarlah melalui pintu belakang. Dani menuruti bisikan pelindungnya. Ia keluar melalui pintu belakang dan melewatinya. Kebun-kebun yang ditumbuhi pohon-pohon tinggi menjulang. Ada banyak burung gagak bertengger di atas pohon, seolah mengawasi kepergian Dani. Tatapan tajam burung-burung hitam itu dan suaranya yang parau, seolah memberitahukan kepada yang tidak kasat mata tentang kepergian Dani. Banyak hantu menunjukkan dirinya di depan Dani. Mereka seolah mencegah pria itu pergi dari desa Kembang Rejo. Ada sosok pocong dengan wajah hancur lebur dengan mata merah menghadang Dani. Dani membaca doa, membuat sosok pocong menghilang dari hadapannya. Sosok perempuan dengan bau busuk, dengan punggung bolong, dan dari punggungnya yang bolong itu terlihat organ dalam tubuhnya yang dikerumuni belatung. Dani ingin muntah melihat dan mencium baunya. Ia benar-benar tidak tahan dengan sosok perempuan dengan punggung bolong itu. Dani memuntahkan isi perutnya. Dani mencoba membaca doa dengan menahan bau busuk yang mengaduk-aduk perutnya.
Sosok perempuan dengan punggung bolong mendekati Dani. Namun belum sampai ia menyentuh Dani, ia menjerit kepanasan. Bagus Dani, jangan gentar dan takut kepada mereka. Mereka akan merasa menang jika kamu takut. Bisikan di telinga Dani. Baik, aku tidak takut. Sudah biasa melihat hantu di desa ini. Aku hanya terkejut melihat wujud-wujud mereka yang menyeramkan dan menjijikkan. Dani kembali berjalan. Kali ini dia dihadang sosok genderuwo dengan tubuh tinggi, dengan bulu lebat memenuhi sekujur tubuhnya. Tangan panjang genderuwo itu terukur mencekik leher Dani. Namun Dani berhasil menyingkirkan tangan genderuwo itu dengan membaca doa dan melepaskan tangan besar itu dari lehernya. Akhirnya genderuwo itu bisa Dani kalahkan dan menghilang dari hadapan Dani. Dani kembali berjalan. Di dekat gapura, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik sedang duduk di tanah dengan memegangi kakinya. Dani mendekati wanita cantik itu. Benar-benar sangat cantik, melebihi kecantikan Bella dan wanita desa Kembang Rejo lainnya. Mbak, kenapa? Tanya Dani Rama. Kaki saya terkilir, Mas. Bisa antarkan saya pulang? Saya tidak bisa berjalan. Bisa, Mbak. Dani lalu membopong tubuh wanita cantik itu. Ke sana, Mas. Tunjuk wanita itu. Dani berjalan mengikuti petunjuk si wanita. Ia berjalan dengan terus memandangi wanita itu. Dani terhipnotis dengan kecantikannya. Ia belum pernah melihat perempuan secantik itu sebelumnya. Kulit putih, hidung mancung, dan bibir merah. Wanita itu juga sangat wangi, membuat Dani mabuk kepayak. Ia sampai lupa peringatan dari pelindungnya yang mengatakan jika di dekat gapura akan ada Nyi Darsia yang menghadang dirinya dengan melakukan tipu daya kepada Dani. Wanita yang berada dalam gendongan Dani tersenyum menatap Dani. Kedua orang itu saling bersih tatap, seperti pasangan yang sedang kasmaran. Wanita cantik yang sebenarnya adalah sosok Nyi Darsia mengelus pipi dan dada Dani, membuat jantung Dani berdesir. Mas sudah menikah? Sudah. Ya, padahal kalau Mas belum menikah, aku pengen banget Mas jadi suamiku. Tentu saja aku mau menikah denganmu. Akan aku tinggalkan istriku yang jahat itu. Bagus. Kalau perlu, bunuhlah istrimu, bibi dan juga ibunya. Mereka hanya memanfaatkanmu untuk kecantikan mereka. Sedangkan aku benar-benar mencintaimu. Akan aku berikan segalanya kepadamu. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Bisiknya ke telinga Dani, membuat pria tampan dengan tubuh atletis itu semakin merasakan debaran di dadanya. Dani mengangguk. Ia benar-benar telah lupa dengan pesan pelindungnya. Dani terus berjalan mengikuti arahan perempuan cantik yang sebenarnya adalah Nyi Darsia. Hingga mereka sampai di sebuah rumah. Dani mulai sedikit tersadar karena ia kembali ke rumah Mak Ijah. Dani mulai curiga. Ada kejanggalan dengan wanita yang ditolongnya itu. Anda sudah sampai di rumah. Saya pamit pergi, ucap Dani. Tunggu, kamu mau kemana? Tentu saja saya akan pergi. Kamu tidak ingin menemaniku malam ini? Perempuan itu menyingkapkan kain jari yang melilit pinggangnya hingga terlihat pahanya yang mulus, bercelak. Astagfirullahalazim. Dani memalingkan wajahnya. Jangan sok suci. Tidak ada pria yang berani menolakku selama aku hidup. Kamu berani-beraninya menolakku. Perempuan itu marah mendapat penolakan dari Dani. Aku tahu sekarang, kamu bukanlah manusia. Kamu Nyi Darsia, hantu penari yang meninggal dibakar karena menggoda suami orang. Aku tidak perlu pura-pura lagi. Aku memang Nyi Darsia, penari yang sangat terkenal di desa Kembang Rejo. Aku juga tidak akan berpura-pura lagi. Aku beritahukan kepadamu bahwa aku sama sekali tidak terpedaya olehmu. Aku hanya berpura-pura terhipnotis melihat wajah cantikmu yang sebenarnya buruk rupa. Kurang ajar, berani-beraninya kamu mengatakan aku buruk rupa.
Nyi Darsia meradang. Kamu pikir aku mau berpura-pura tanpa tujuan? Apa tujuanmu? Bentaknya. Tujuanku adalah membinasakan kamu selamanya, supaya tidak ada yang bisa membangkitkanmu, dan kamu tidak akan mendapatkan aku untuk memenuhi hasratmu dan mendapatkan darahku. Dasar penari iblis. Tidak ada yang bisa membinasakanku setelah aku dibangkitkan, ucapnya lantang. Tentu saja aku bisa. Apa kamu lupa? Jika kamu ini bukan manusia lagi, aku akan membantu mengirimmu ke neraka. Aku tahu kelemahanmu, dasar iblis. Dani mengeluarkan sesuatu dari dalam saku celananya. Sesuatu yang bisa membinasakan Nyi Darsia untuk selamanya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.